video ini, kami kelompok 5 akan membahas mengenai penelitian yang berjudul Analisis dan Simulasi Sistem 30 Bus menggunakan metode Gauss-Seidel dengan MATLAB. Dengan penelitian ini, kami menemukan beberapa hal yang menarik. Kami memulai dengan menganalisis bagaimana aliran daya tersebut bergerak di sistem IEEE 30 bus. Lalu, kami lanjut untuk mencoba mengubah parameternya seperti faktor akselerasi dan toleransi error untuk melihat pengaruh kestabilan hasil. Nah, dari situ muncullah beberapa temuan kritis, di mana mulai dari rugi daya yang tinggi, tegangan bus yang keluar dari batas ideal, serta sampai osilasi yang bikin hasilnya kurang stabil. Tapi yang kerennya nih teman-teman, semua itu justru menunjukkan kalau metode Gauss-Seidel masih bisa diandalkan banget, asalkan parameternya dikalibrasi dengan pas. Yuk kita bahas bareng-bareng perjalanan sistem simulasi dengan cara yang lebih simpel dan lebih dekat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis aliran daya. Sistem tenaga listrik modern merupakan jaringan yang sangat kompleks dan memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial. Karena itu, analisis aliran daya atau load flow analysis sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tegangan, sudut fasa, serta aliran daya aktif dan reaktif pada setiap bus dalam sistem pada kondisi steady state. Hasil analisis ini juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan teknis, misalnya dalam pengaturan tap transformator dan evaluasi kestabilan tegangan. Selanjutnya ada beberapa metode numerik yang umum digunakan dalam analisis aliran daya. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Metode ini memiliki konvergensi yang cepat, hasil yang stabil, dan menggunakan matriks Jacobian. Metode yang kedua adalah decouple Newton-Raphson, yaitu versi yang lebih ringan secara komputansi dari Newton-Raphson sehingga lebih efisien untuk sistem tertentu. Dan yang terakhir, metode Gauss-Seidel. Metode ini lebih sederhana, membutuhkan memori yang kecil, dan cocok digunakan untuk sistem kecil hingga menengah. Sistem IEEE 30 bus biasanya digunakan sebagai standar uji untuk algoritma tersebut karena dapat mewakili sistem tenaga skala menengah. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan penelitian: 1. Memahami prinsip Gauss-Seidel. 2. Menganalisis sistem IEEE 30 bus. 3. Mengembangkan simulasi Gauss-Seidel di MATLAB. 4. Mengevaluasi konvergensi dan akurasi metode. 5. Memberikan rekomendasi teknis. Rumusan masalah: 1. Bagaimana implementasi Gauss-Seidel pada IEEE 30 bus di MATLAB. 2. Pengaruh variasi faktor, akselerasi, dan faktor error terhadap kinerja. 3. Seberapa akurasi hasil simulasi dibandingkan referensi standar. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Jadi, penelitian ini sifatnya kuantitatif dan berbasis simulasi komputer. Kita pakai data numerik dari sistem 30 bus. Jadi fokusnya lebih ke perhitungan dan running simulasi daripada eksperimen lapangan. 2. Desain penelitian. Alurnya simple. Pertama kita kumpulin dulu data sistem tenaganya. Hasil itu kita tentuin bus-busnya. Terus kita susun matriks Y busnya. Setelah itu kita masukin bagian intinya, yaitu simulasi di MATLAB. Terakhir, supaya hasilnya nggak ngawur, kita cek lagi secara manual sebagai validasi. 3. Lokasi dan waktu. Penelitiannya dilakukan dalam konteks tugas mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik di ITERA. Waktunya berlangsung dari tanggal 5 sampai 21 November 2025. Jadi semua proses dilakukan dalam rentan waktu itu. 4. Instrumen. Untuk alat dan bahan, kita pakai dari sistem tenaga dari dosen, lalu MATLAB sebagai alat komputasi dan visualisasi. Beberapa perhitungan tetap dicek manual dan semuanya dikerjakan menggunakan laptop. Hasil simulasi pada MATLAB, di mana dapat kita lihat pada gambar yang diberikan, yaitu tampilan MATLAB itu sendiri.
sebelum kita masuk ke tampilan MATLAB itu sendiri, kita itu harus memasukkan data yang telah diberikan pada soal itu, di mana data itu dapat kita ketahui yaitu bus MVA-nya sebesar 100, akurasinya 0,001, Excel-nya itu 1,8 dan Maxiter-nya itu 100. Setelah kita ketahui yang tadi, itu kita masukin kodenya. Jadi pada data lain itu terdapat kode, di mana kode 0 itu mendefinisikan sebagai load bus. Itu terdapat pada bus 3, bus 3, bus 4, bus 6, bus 7, bus 9, bus 10, bus 12, serta dari bus 14 sampai bus 30. Selanjutnya itu yaitu kode 2, yaitu Voltage Control Bus. Itu terdapat pada bus 2, bus 5, bus 8, bus 11, dan bus 13. Selanjutnya itu yaitu kode 1 sebagai slack busnya itu sendiri. Itu slack bus itu terdapat pada bus 1 sebesar 1,06 sudut 0 derajat PU. Jadi setelah kita ketahui base MVA, akurasi Excel, Maxiter, dan kode tadi, itu kita masuk ke tabel regulasi bus datanya. Itu pada bus nomor 2, voltage magnitude-nya itu sebesar 1,043 dengan min mVAR-nya itu min 40 dan max mVAR-nya itu sebesar 50. Untuk bus nomor 5, itu voltage magnitude-nya itu sebesar 1,010 dengan min mVAR-nya itu min 40 dan max mVAR-nya itu 40. Untuk bus nomor 8, itu voltage magnitude-nya itu sebesar 1,010 dengan min mVAR-nya itu min 10 dan max mVAR-nya itu 40. Untuk bus nomor 11 itu voltage magnitude-nya itu sebesar 1,082 dengan min mVAR-nya itu sebesar min 6 dan untuk max mVAR-nya itu 24. Untuk bus nomor 13 itu terdapat itu datanya itu sebesar 10,71 dengan min mVAR min 6 dan max mVAR-nya itu 24. Selanjutnya kita masuk ke tabel transformator pada data. Transformator pada bus 4 sampai bus 12 itu tab settingnya itu sebesar 0,932 PU. Untuk transformator 6 sampai 9 itu tab settingnya sebesar 0,978 PU. Untuk transformator 6 sampai 10 itu tab settingnya 0,969 PU. Untuk transformator 24 sampai 27 itu sebesar 0,98 PU. Dengan injeksi Q dari kapasitor SAN itu untuk bus 10 itu dengan 19 mVAR dan bus 24 itu dengan 4,3 mVAR. Setelah tadi data yang kita ketahui itu, selanjutnya kita akan melihat tampilan pada MATLAB itu sendiri, di mana simulasi MATLAB ini menggunakan data line serta pipeline tadi, yaitu digunakan untuk menganalisis aliran daya pada sistem IEEE 30 bus dengan metode Gauss-Seidel. Selanjutnya itu yaitu dari script kita itu mendefinisikan bahwasanya parameter dasar yang diketahui dari data yaitu seperti jumlah busnya berapa, MVA busnya, akurasi konvergensi, faktor akselerasi, serta iterasi maksimum. Dari matriks submitansi tadi itu akan membentuk bus, di mana itu sebagai dasar perhitungan. Selanjutnya itu proses iterasi sendiri itu memperbarui tegangan bus hingga toleransi itu terpenuhi dengan menangani batas daya reaktif. Dan hasil tersebut akan kita visualisasikan melalui grafik tegangan serta parameter lainnya. Selanjutnya yaitu profil tegangan bus dan injeksi daya, yaitu dapat kita lihat yaitu ada dua grafik, yaitu grafik voltage magnitude profil dengan voltage angle profil, di mana voltage magnitude profil itu pada grafik warna biru dan untuk voltage angle profil itu di grafik warna merah. Di sini dapat kita lihat pada gambar 4.2 yaitu bus voltage profil, di mana mayoritas bus itu sedikit di bawah 1 PU. Ini menandakan bahwasanya sistem itu stabil dan beberapa bus mengalami penurunan tegangan. Dari sudut tegangan itu menunjukkan bahwasanya adanya perbedaan yang signifikan, sehingga itu mengidentifikasikan aliran daya aktif dan sistem itu bekerja normal. Namun untuk bus yang mendekati batas bawah itu perlu dilakukannya pemantauan agar sistemnya itu bisa stabil. Selanjutnya itu yaitu di gambar 4.3 yaitu power injection, di mana dapat kita lihat di gambar warna hijau itu yaitu active power injection dan di warna ungu itu yaitu reactive power injection. Dari kedua grafik ini, itu mendefinisikan sebagai injeksi daya terpusat pada beberapa bus generator, dengan satu bus itu dominan menyuplai daya aktif serta reaktif, dan mayoritas bus lain itu menunjukkan nilai negatif. Hal ini berfungsi sebagai bus beban, dan dari kedua grafik itu menandakan perlunya kompensasi reaktif di area beban yang tinggi. Pada gambar 4.4 yaitu line power flow, aliran daya terpusat pada beberapa saluran utama. Satu saluran akan menyalurkan megawatt paling dominan.
Kemudian, rugi-rugi daya terbesar akan muncul pada saluran dengan aliran daya yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem bergantung pada kinerja saluran utama. Pada gambar 4.5, yaitu load flow versus generation, karakteristik daya sistem didominasi oleh sisi beban. Pembangkitan hanya di beberapa bus. Nilainya juga jauh di bawah total beban. Mayoritas bus akan menyerap daya reaktif. Hal ini menandakan perlunya pengaturan tegangan dan kompensator reaktif. Pada gambar 4.6, convergent history, kurva mismatch daya akan berosilasi kuat. Hal ini menunjukkan solusi menjauh dari konvergensi. Lonjakan besar pada iterasi tertentu mengindikasikan kesulitan konvergensi. Hal ini mungkin karena kondisi sistem berat atau parameter numerik yang kurang ideal. Pada gambar 4.7 sistem summary, rugi daya aktif berkisar di angka 373,88 MW dan daya reaktif berkisar 1153,6 MV ampere reaktif. Ini merupakan angka yang sangat tinggi, jauh melampaui beban. Mayoritas bus tegangan itu berkisar di 1,0 power unit. Akan tetapi satu bus outlinernya itu melebihi 7 power unit, sudut fasa relatif seragam. Akan tetapi, kondisi operasi perlu dievaluasi ulang. Dari simulasi yang telah kami lakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kami berikan. Yang pertama, rugi daya signifikan. Pada simulasi menunjukkan bahwa rugi daya aktif di angka 373,88 MW dan daya reaktif di angka 1153,06 MV ampere reaktif. Ini merupakan angka yang sangat tinggi, bahkan jauh melampaui beban total. Kemudian yang kedua, tegangan bus yang tidak realistis. Ditemukan satu bus dengan tegangan outliner lebih besar dari 7 power unit dan osilasi mismatch yang kuat. Hal ini mengindikasikan terdapat masalah konvergensi. Kemudian yang ketiga, potensi metode Gauss-Seidel. Walaupun demikian, metode ini tetap layak untuk sistem menengah dengan kalibrasi faktor, akselerasi, dan toleransi error yang sangat tepat. Dari simulasi yang kami lakukan, ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama, lakukanlah kalibrasi parameter Gauss-Seidel secara sistematis untuk sistem stabilitas konvergensi. Kemudian yang kedua, gunakan metode analisis aliran daya lain, misalnya seperti Newton-Raphson, untuk validasi silang hasil simulasinya. Yang ketiga, investigasi penyebab tegangan bus yang tidak realistis dan rugi daya yang tinggi. Hal ini mungkin karena data input yang tidak akurat atau konfigurasi sistem yang tidak stabil. Yang keempat, pertimbangkan penambahan kompensasi daya reaktif pada bus-bus beban tinggi untuk menjaga profil tegangan.